Narji tak sengaja bongkar borok PKS. Orang yang tak paham politik ketika masuk ke partai cenderung akan jadi lelucon. Apalagi kalau yang masuk politik adalah komedian, maka dobelah kelucuannya. Sama seperti Narji yang belakangan memilih bergabung dengan PKS. Padahal dalam beberapa kesempatan terlihat dekat dengan Demokrat. Cerita ini agak lucu. Bagaimana dua partai papan bawah coba memperebutkan kader yang kurang berkualitas. Hahaha. Tapi itulah faktanya. Nah, belakangan Narji menyampaikan permintaan maaf karena pernah mendukung keputusan Jenderal Dudung Abdurrahman dalam menertibkan baliho-baliho risik. Alasannya, Narji tak ingin menyakiti perasaan umat Islam lewat dukungan pada Jenderal Dudung. Setelah itu Narji mengaku siap untuk mengikuti proses pembinaan di PKS. Lebih aneh lagi karena wakil ketua fraksi PKS di DPR malah mendukung permohonan maaf Narji. Kalau kita simpulkan, itu kan artinya Narji ketika masuk ke PKS harus mendukung Rizik, mendukung baliho Rizik yang tersebar di mana-mana. Lebih buruk dari itu, rupanya pernyataan Narji ini malah didukung oleh elit PKS yang semakin menunjukkan seolah permohonan maaf ini adalah soal aturan dan ideologi PKS. Sehingga ketika masuk PKS, semua pendapat pribadi harus ditanggalkan, termasuk soal penertiban baliho Rizik. Ini menarik sekaligus membuka tabir kemunafikan PKS sebagai partai. Entah siapa yang mengarahkan dan mendorong agar Narji minta maaf. Yang pasti itu elit yang punya kewenangan untuk mengarahkan. Dan ini menunjukkan betapa PKS sebenarnya sangat-sangat mendukung maraknya baliho Rizik dan tidak terima ketika diturunkan. Padahal secara aturan, baliho tersebut adalah sampah yang mengganggu pemandangan jalan. Adalah baliho yang tak bayar pajak dan memang harus ditertibkan. Nah, PKS sebagai partai mestinya mengerti posisi ini. Harusnya juga mendukung penertiban baliho-baliho Rizik, bukan malah protes keras terhadap Jenderal Dudung. Dari sini saja kita akhirnya tahu pola pikir orang-orang PKS yang nampaknya tak ingin negeri ini bersih dari bau radikal dan provokator. Dan itu semua terbongkar gara-gara pernyataan Narji. Dalam bayangan saya, Narji pasti mendapat arahan soal cara meraih suara. Meski sebenarnya arahan tersebut tak perlu langsung diterapkan dan disampaikan ke muka publik, seperti meminta maaf tadi. Tapi dasarnya Narji emang masih baru di politik, gak paham antara arahan dan peran. Jadinya campur aduk. Mungkin juga karena Narji melihat peluang ada konten lucu. Karena dia bilang, istrinya saja memaafkan tampangnya yang begitu. Masa masyarakat Indonesia enggak?
Lihatlah betapa konyol dan lucunya politik di mata Narji. Hahaha. Sebagai orang awam, saya cukup berterima kasih kepada Narji, karena dengannya kini kita jadi tahu soal posisi PKS dalam penertiban baliho-baliho Rizik. Mereka memang mendukung dan mencari suara dari para pengikut Rizik. Kalau sudah begini, kenapa masih harus malu-malu lagi? Mestinya PKS bisa secara terbuka bergantung pada Rizik sebagai tempat mendulang suara. Kenapa tidak usulkan Rizik maju sebagai calon legislatif dari DPR? Saya yakin suaranya akan lumayan signifikan membantu PKS yang sedang sekarat. Atau kalau perlu jadikan Rizik sebagai ketua PKS. Dengan begitu balihonya bisa kembali tersebar di mana-mana seperti sebelumnya. Tapi secara legal tak bisa diturunkan lagi oleh Jenderal Dudung. Sebab kalau hanya mengandalkan Narji, saya sangat yakin pemilihnya akan jauh lebih banyak yang kontra dengan PKS. Jadi sebenarnya PKS ibarat membeli gerbong kosong, berharap mendapat limpahan suara dari popularitas Narji sang artis nasional, tapi kenyataannya gak dapat apa-apa. Buat Narji, selamat belajar menjadi politisi. Semoga semakin lucu bersama PKS dan dapat membuka borok internal PKS secara tak sengaja seperti permohonan maaf tadi. Dengan begitu masyarakat bisa semakin belajar dan semakin yakin untuk tidak memilih PKS. Karena fakta membuktikan bahwa Rizik adalah provokator. Ceramahnya merusak. Jadi kalau Narji sekarang malah mendukung baliho-baliho yang berdiri mengganggu jalan raya, itu menunjukkan pilihannya salah kaprah dan mendukung orang-orang bermasalah. Tapi sekali lagi, itu adalah pilihan politik Narji dan PKS. Boleh-boleh saja, silahkan. Semoga dengan strategi yang semakin terang-terangan ini, suara PKS semakin lenyap dari senapan. Tinggal kenangan dan menjadi partai gurem yang tak lagi diperhitungkan dan tak punya wakil.